Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan tentang menjauhi akhlak tercela, bersyukur, qanaah, ridho, dan sabar. Sebelum memulai presentasi, kami akan memperkenalkan anggota dari kelompok kami, yaitu yang pertama Sabita Sukmailafi, yang kedua Amirdin Hasan, yang ketiga Risa Mudawamah, dan yang keempat Muhammad Irfan Fuadi. Kemudian pada presentasi yang pertama akan saya terangkan, yaitu tentang menjauhi akhlak tercela, hubud dunya, dan hasad. Itu akan menerangkan tentang materi hubud dunya. Hubud dunya atau cinta dunia adalah cinta terhadap dunia yang berlebihan. Hubud dunya atau cinta dunia adalah sumber kehancuran umat Islam. Sebagaimana hadis yang telah disampaikan oleh Rasulullah SAW, yang artinya yaitu hampir saja orang-orang kafir itu mengerumuni orang-orang Islam atau menyerbu orang Islam dari segala arah, sebagaimana mereka menyerbu sebuah makanan dalam piring. Lalu para sahabat bertanya kepada Rasulullah SAW, "Wahai Rasulullah, apakah jumlah umat Islam pada saat itu sedikit?" Rasulullah menjawab, jumlah umat Islam pada zaman itu tidaklah sedikit, akan tetapi mereka itu telah digerogoti oleh penyakit yang namanya wahan, yaitu adalah hubud dunya wa karahiyatul maut, cinta dunia dan benci akan kematian, yang mana kematian sendiri adalah sesuatu yang pasti akan terjadi pada setiap yang bernyawa, bagaimana yang telah disebutkan oleh Allah SWT dalam Al-Quran, kullu nafsin dha'iqatul maut. Kemudian sini saya akan menjelaskan tentang penyebab terjadinya hubud dunya atau penyakit wahan yang muncul terhadap diri manusia. Yang pertama yaitu adalah menganggap dunia sebagai tujuan utama dan melalaikan akhirat yang akan dituju nanti di akhir zaman kelak. Kemudian yang kedua yaitu adalah suka mengumpulkan harta dan menghalalkan berbagai macam cara untuk mendapatkan harta tersebut, sebagaimana yang telah disebutkan oleh Allah SWT dalam surat At-Takatsur, yang artinya itu adalah bermegah-megahan telah melalaikan kamu sampai kamu masuk ke dalam liang kubur. Kemudian yang ketiga penyebab dari munculnya penyakit hubud dunya itu adalah serakah dan rakus, dan keinginan akan selalu mendapatkan harta yang lebih dari apa yang dia dapatkan, tidak merasa qanaah dan tidak mau mensyukuri nikmat Allah SWT. Berikutnya saya akan menjelaskan tentang dampak negatif dari hubud dunya atau cinta dunia, yaitu ketika seorang muslim telah menjadikan dunia ini sebagai tujuan utamanya, maka dia itu akan terjebak dalam cinta dunia. Padahal dalam prinsip akidah umat Islam, tujuan utama dalam kehidupan dunia ini adalah untuk akhirat kelak. Dunia adalah sebagai alat untuk mencapai kebahagiaan di akhirat kelak. Maka orang yang cinta terhadap dunia secara berlebihan akan mendapatkan efek negatif, yaitu mereka akan lalai. Yang pertama, mereka akan lalai terhadap Allah SWT. Kemudian mereka yang begitu atau berlebihan mencintai dunia akan mudah tergoyah imannya dan mudah tergiur terhadap kehidupan dunia. Kemudian yang ketiga, hubud dunya atau cinta dunia merupakan sumber penyakit, yang mana penyakit tersebut tidak dapat diobati secara medis, akan tetapi penyakit tersebut adalah munculnya dari hati seorang muslim dan akan sulit sekali disembuhkan. Kemudian yang keempat, dampak negatif dari hubud dunia itu adalah mereka akan menghalalkan segala cara untuk mendapatkan kebahagiaan dunia, entah itu halal, haram, syubhat, mereka akan tetap menerjangnya. Kemudian yang kelima itu adalah membuat seseorang tidak melakukan sesuatu yang bermanfaat untuk akhirat. Yang mereka tuju atau mereka orientasikan hanyalah dunia dan dunia saja. Berikutnya saya akan menjelaskan tentang cara menghindari atau menyembuhkan dari penyakit hubud dunya atau wahan.
Jika penyakit-penyakit yang lainnya penyakit medis dia sebutkan dengan obat, maka penyakit hubud dunya atau penyakit wahan ini tidak dapat disembuhkan oleh medis, akan tetapi kita dapat menghindari atau menyembuhkan penyakit hubud dunya itu yaitu dengan mengingat bahwa kehidupan itu hanya sementara, kehidupan dunia itu tidak kekal, dan kita hidup di dunia itu tujuannya untuk akhirat kelak. Kemudian yang kedua, cara menghindari atau mengobati penyakit hubud dunya, cinta dunia itu adalah dengan memperbanyak mengingat kematian, dzikrul maut. Kita merasa ajal kita sudah dekat dan tidak lama hidup di dunia lagi. Kemudian yang ketiga, cara menyembuhkan atau menghindari dari penyakit hubud dunya itu adalah merasa qanaah, merasa cukup apa yang telah dimiliki, tidak berlebih-lebihan, dan mensyukuri segala nikmat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang keempat yaitu adalah mengingat bahwa segala yang kita dapatkan di dunia ini hanyalah titipan dari Allah Subhanahu wa taala yang akan dimintai pertanggungjawaban di akhirat kelak. Baik, berikutnya saya akan melanjutkan materi yaitu menjelaskan tentang hasad. Yang pertama, apakah hasad itu? Hasad merupakan kedengkian terhadap seseorang. Secara etimologi, hasad memiliki arti dengki, dan secara terminologi atau secara istilah, hasad memiliki arti yaitu kebencian terhadap adanya nikmat pada diri seseorang dan menginginkan agar nikmat itu hilang dari orang tersebut atau lenyap. Hasad ini merupakan sesuatu yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi ada dua hasad yang diperbolehkan dalam Islam. Sebagaimana hadis yang telah disebutkan oleh Nabi SAW, la hasada illa fisnataini, rajulun atahu malan fasulatu ala halakatihi fil haqqi, wa rajulun atahu wahul hikmah wa huwa yaqdi biha wa yu'allimuha. Yang artinya hasad itu, yang artinya tidak ada hasad pada dua orang, atau diperbolehkan hasad pada dua orang, yaitu hasad atau iri pada orang yang telah diberikan oleh Allah, yaitu iri kepada orang yang diberikan harta oleh Allah Subhanahu wa taala, lalu dia mengamalkan pada kebaikan pada jalan Allah. Yang kedua yaitu iri kepada orang yang telah diberikan ilmu oleh Allah dan dia mengajarkan ilmu tersebut sehingga ilmu tersebut bermanfaat bagi orang lain. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang sebab-sebab munculnya hasad. Yang pertama yaitu adalah rasa marah, benci, dan permusuhan terhadap orang lain. Kemudian yang kedua yaitu rasa sombong dan merasa dirinya terhormat atau yang paling mulia di antara orang yang lain. Kemudian yang ketiga yaitu rasa takut kehilangan barang-barang yang diinginkan. Yang keempat yaitu gila kekuasaan dan popularitas. Kemudian yang kelima, jiwa yang kotor atau pikir dan dalam melakukan kebaikan. Kemudian saya akan menjelaskan tentang dampak negatif dari hasad. Dampak negatif dari perilaku hasad yang pertama yaitu adalah menghanguskan amal kebaikan. Hasad dapat membakar amal kebaikan sebagaimana api yang membakar kayu bakar. Sebagaimana hadis yang disabdakan oleh Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, yang artinya jauhilah olehmu sifat dengki, karena sesungguhnya sifat dengki itu akan memakan kebaikan sebagaimana memakan kayu bakar. Semua amal baik yang telah diperjuangkan secara keras akan hilang sia-sia apabila seseorang tersebut memiliki sifat hasad, iri, dan dengki. Kemudian dampak negatif yang kedua yaitu adalah merasa senang jika orang lain tertimpa musibah, misalnya barangnya hilang, rumahnya terbakar, pokoknya sesuatu yang dia miliki musnah dari dunia ini, dia akan terasa senang. Kemudian yang ketiga dari dampak negatif dari hasad itu adalah akan memutuskan tali silaturahmi. Apabila seseorang itu hasad terhadap orang lain, maka
pasti dia itu akan bermusuhan. Kemudian yang keempat yaitu adalah hilangnya ketenangan dan kebahagiaan. Bagaimana tidak hilang ketenangan dan kebahagiaan? Yaitu apabila ada orang lain memiliki suatu barang, dia menginginkan kehancuran atau kemusnahan dalam barang orang lain tersebut, maka hidupnya akan terasa tidak tenang dan ingin selalu menginginkan harta dari orang lain itu musnah. Kemudian yang kelima dari dampak negatif dari hasad itu adalah menyebabkan iman tidak sempurna, iman kita luntur. Berikutnya saya akan menjelaskan tentang tips atau cara menghindari penyakit hasad atau sifat hasad, yaitu adalah mengembangkan sifat positif, simpati, dan mau mengakui kelebihan serta kekurangan orang lain. Yang kedua, kita harus belajar dari kelebihan dan keberhasilan orang lain. Karena Allah memberikan potensi kepada setiap manusia, Allah sudah menakar setiap rezeki karunia-Nya yang telah dibagikan kepada umatnya di dunia. Kemudian yang ketiga, cara menghindari dari sifat hasad yaitu adalah memperbanyak zikrullah, mengingat Allah, agar kita senantiasa dijaga hati kita dibersihkan dari sifat iri, dengki, dan hasad. Sekian dari saya. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.